Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memilih kita menjadi umatnya yang terbaik, dan begitu pula Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Yang saya hormati para pimpinan Saga dan teman-teman karyawan di Saga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua segala urusan kita. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, wujud kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, bisa mengidolakan, bisa menjadikan beliau sebagai uswatul hasanah, dan insya Allah jaminan akan selamat di dunia dan akhirat. Satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berjalan. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah SAW menghampiri Umar bin Khattab, kemudian menggandeng tangannya. Di riwayat lain dijelaskan menyalami tangan Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, apakah engkau mencintaiku melebihi segalanya?" Umar menjawab, "Tentu ya Rasul. Aku mencintai engkau ya Rasul melebihi dari harta yang aku miliki. Melebihi orang tuamu? Iya Rasul, bahkan melebihi dari kasih sayang kepada orang tuaku. Anak-anakmu tentu saja. Semua itu melebihi kecintaanku kepadamu ya Rasul. Apakah begitu juga pada dirimu?" Lalu Umar mengatakan, "Tidak ya Rasul. Aku lebih mencintai diriku dibanding dirimu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min malihi wa waladihi wa walidayhi wan nasi ajma'in." Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintaiku melebihi dari harta yang dimiliki, anak yang dia punyai, orang tua yang dia cintai, dan begitu juga kepada yang lainnya, manusia secara keseluruhan. Umar bin Khattab terkejut dengan ucapan baginda Rasul. Kemudian ia keluar dari pertemuan tersebut, kemudian ia merenung, dan beliau mendapatkan jawaban bahwa tidak ada yang akan menolong diriku kecuali syafaat pertolongan baginda Rasulullah SAW. Maka secara spontan Umar bin Khattab kemudian mengumumkan kepada para sahabatnya dan kepada masyarakat pada waktu itu. Dia mengatakan, "Wahai para sahabatku, wahai masyarakat, bahwa aku lebih mencintai baginda Rasul dibanding diriku." Maka Rasul mengatakan, "Keimananmu sempurna." Beberapa jam kemudian
Anaknya bertanya, Abdullah bin Umar, dia bertanya, wahai ayah, apa yang menyebab engkau ayah merubah perkataan tadi? Yang mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan di hari kemudian. Para nabi-nabi tidak mampu memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah SAW. Maka aku mengakui bahwa hanya baginda Rasulullah yang akan menyelamatkan diri. Maka pantaslah aku mengucapkan itu, wahai anak. Aku sadari bahwa saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri tanpa pertolongan, tanpa syafaat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, wahai anakku, ketahuilah bahwa ucapan tadi saya ralat, ucapan tadi saya mengulangi bahwa ternyata kita harus melebihi cinta kita kepada Rasulullah daripada yang lain. Saya mendapatkan hidayah, saya mendapatkan kemuliaan, saya bisa mengenal Tuhanku. Itu perjuangan, itu akibat dari Rasulullah SAW yang mengenalkan Islam kepada diriku. Maka saya bisa mengenal Allah, saya bisa mengenal Islam, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi cerita yang singkat ini, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika orang mencintai sesuatu, ketika seseorang mencintai orang lain, maka apapun yang dia miliki dia akan korbankan. Kita lihat bagaimana perjuangan Umar bin Khattab, bagaimana perjuangan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mengalami siksaan dari Uqbah bin Abu Mu'id, Abu Bakar dipukul dengan sepatu yang penuh paku, mukanya hancur, berdarah-darah, sampai ia pingsan. Kenapa demikian? Dia membela Rasulullah SAW ketika Rasul akan dianiaya. Uqbah bin Abi Mu'id memukul sehabis-habisnya Abu Bakar sampai ia terpingsan. Kemudian digotonglah Abu Bakar ke rumahnya. Kemudian ibunya mengatakan, apa yang kamu alami, wahai anakku? Kamu mengorbankan dirimu untuk Rasulmu, untuk Muhammad itu. Apa keistimewaan? Pada waktu itu ibunya belum mengenal Islam, belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Dengan berlumuran darah, wajah yang tidak nampak lagi, berdarah dan sebagainya. Ketika Abu Bakar sadar dari siksaan, kemudian ia mengatakan bahwa, wahai ibu, bagaimana keadaan Muhammad? Yang teringat hanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibunya mengatakan, kenapa kamu harus pikir Muhammad? Akibat dia sehingga kamu terluka. Tidak, bagaimana kabarnya? Saya tidak akan pergi berobat, saya tidak akan bangun ketika saya belum mengenal, belum mendengarkan kabar Nabi Muhammad. Walhasil Abu Bakar dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan ia mengatakan, Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar sahabatku, saya dalam keadaan baik. Maka disitulah Abu Bakar tersenyum, kemudian ia membersihkan tubuhnya dan berobat. Semuanya ini karena apa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita mampu seperti mereka yang mampu memperjuangkan hartanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan anak orang tuanya, dan semuanya ia korbankan untuk baginda Rasulullah SAW. Bahkan dirinya pun ia korbankan untuk
Rasulullah SAW semata. Ini semua dijawab karena mereka mencintai baginda Rasulullah SAW. Menjadi pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana kita mewujudkan cinta kita kepada beliau sehingga di hari kemudian kita diakui sebagai umatnya, kemudian diberikan persyafaat oleh baginda Rasul, diberikan pertolongan. Rasul menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Tiada lain jawabannya adalah bangun kecintaan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Mengamalkan apa yang dibawa oleh baginda Rasul. Mulai dari yang terkecil. Ketika kita mau makan, kita gunakan tangan kanan. Mau minum pun demikian. Ketika masuk WC, kita dahulukan yang kiri. Kemudian kita keluar dari WC, kita dahulukan yang kanan. Begitupun berpakaian. Kita amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai, ya teman-teman saga yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita melihat contoh yang lain, melihat perilaku kebarat-baratan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dianggap tren. Dia menggunakan sendok garpu, minum pun dalam keadaan berdiri. Bahwa itu dia contoh orang-orang yang di luar sana, bukan yang dia contoh baginda Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah memberikan garansi kebahagiaan, garansi kesehatan. Bukan itu saja, garansi penyelamatan di hari kemudian. Dan ini terbukti. Orang yang ketika minum menggunakan tangan kanan, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu minuman yang dia minum menjadi obat, menjadi keberkahan. Makan makanan, dia menggunakan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada pilihan bahwa untuk menjadi umat yang terbaik, sebagaimana gelar ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, maka tidak ada pilihan kita mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Begitupun dalam bekerja. Rasul orang yang disiplin dalam bekerja, datang tepat waktu ketika dia menjadi karyawan, menjadi pembantu. Yang dulunya, yang sebelum menjadi istrinya itu Khadijah, dia jadi pembantu dari Khadijah. Dia jujur, dia transparansi dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan? Semua itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mendapatkan keberkahan. Bisnisnya maju, pelanggan-pelanggannya tertarik. Karena kenapa? Dia layani dengan ketulusan. Inilah contoh baginda Rasulullah SAW. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita supaya semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada langkah, tidak ada kedipan, tidak ada ucapan, semua mengarah pada sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita akan di hari kemudian mendapatkan syafaat, dan kita bisa mulia hari ini diakibatkan perjuangan Rasulullah SAW membawa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan. Kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini, Corona di bumi cendrawasih di Papua ini mudah-mudahan sirna, sehingga kita mampu beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan kita memohon kepada pimpinan saga, para manajer dan semuanya, mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan usaha yang lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Akhir kalam minallahil musta'an wal itiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.